Selamat datang kembali di Jari Tangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kali ini kita akan bahas tentang kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak kali rumah sakit yang rumah sakitnya diberi gratis oleh pemerintah dengan BPJS kesehatan. Dan banyak orang yang berobat dan sakit yang berbeda-beda. Nah, kenapa di Indonesia banyak orang sakit, kemudian rumah sakitnya banyak antrian, menunggu, dan orang yang sakit terus kembali ke rumah sakit. Berbeda dengan di negara-negara yang lain, misalnya ada yang di negara tersebut sedikit orang yang sakit. Contohnya Arab Saudi ya. Kita bisa melihat di sana rumah sakit sepi, tidak ada pasien. Tapi di Indonesia banyak sekali orang yang mengalami sakit. Nah, mungkin dari pola makan yang berbeda dengan pola makan Arab Saudi. Tentu di Indonesia kita makan pagi, makan malam. Berbeda dengan di Arab Saudi. Arab Saudi sana mungkin mereka makannya adalah kurma, di kita makannya adalah nasi, yaitu padi ya. Beda dengan makanan ini bisa menyebabkan orang mengalami sakit yang ketika tuanya, sakitnya seperti stroke, diabetes, gula berlebihan. Nah, itu juga tergantung pola makan ya. Nah, ini kita bahas di sini kenapa di Indonesia banyak yang sakit. Mungkin ini sudah takdir Allah dan terlalu banyak penduduk yang sakit. Ini menjadi PR pemerintah, di mana harus mengatasi dan mensosialisasi bagaimana caranya agar masyarakat hidup sehat. Terutama dalam segi makanan. Kita tidak boleh makan berlebihan. Nah, kita makan secukupnya saja. Dengan segi makan yang secukupnya, insya Allah kita akan hidup sehat. Nah, kita bisa konsumsi kurma. Nah, kita bisa makan nasi secukupnya, jangan berlebihan. Dan beberapa lauk, mungkin kan. Kita jangan lupa berpuasa. Nah, berpuasa tentu akan membuat tenaga kita berbeda dengan kita tidak berpuasa, kan? Pola makan secara Islam itu juga harus dianjurkan. Untuk rumah sakit antrian terlalu panjang. Mungkin di rumah sakit ada resep-resep yang kurang tepat ketika diberikan kepada orang yang sakit ya. Nah, mungkin tenaga ahli medisnya belum tepat, belum mampu mengobati penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, ini berbeda dengan tabib zaman dahulu. Tabib zaman dahulu memberikan obat yang herbal, bukan kimia. Nah, tabib zaman dahulu itu olahannya dari tumbuh-tumbuhan. Tapi berbeda dengan sekarang. Kenapa orang bolak-balik rumah sakit tapi penyakitnya masih tetap ada. Nah, jadi untuk pasien lebih dianjurkan oleh dokter-dokter untuk mengonsumsi herbal. Nah, karena di dalam tumbuhan, di dalam buah-buahan tentu ada khasiat yang Allah berikan di dalam tumbuhan tersebut. Jadi buat para dokter lebih baik mencari kelebihan dari suatu tanaman. Nah, itu harus dipelajari oleh dokter. Nah, kemudian untuk pengerasan antrian yang panjang itu mungkin akan mengatasi antrian yang panjang. Kemudian kenapa orang Indonesia lebih sering berobat ke luar negeri? Karena di luar negeri mungkin agak berbeda pengobatannya di dalam negeri yang harus dipelajari oleh para dokter.
untuk lebih sering ke luar negeri. Bukan ke luar negeri sering tapi harus pelajari lebih cepat. Sekian, semoga kata-kata saya tidak berlebihan. Mungkin ada saran dari teman-teman, boleh di kolom komentar untuk rumah sakit kita supaya lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.